Sahabat setia Jawa Pos, berjumpa lagi dengan podcast Bincang Bola dan di edisi kali ini kami akan membahas terkait topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yakni insiden di EPA U20, turnamen U20 antara Bayangkara FC U20 melawan Dewa United U20 yang memang sedang ramai terkait dengan dalam tanda kutip tendangan kungfu, dan seperti apa kronologinya dan juga nanti sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pemain-pemain yang terlibat akan kita bahas bersama, dan sudah ada seperti biasa Bung Edi Yulianto. Salam sepak bola Bung Edi. Salam, Bung. Oke, gimana kabarnya? Sehat. Nah, kita cukup prihatin juga ya Betul dengan sekali. Ini sangat hari prihatin. Minggu ya itu terjadi. Hari Minggu terjadi di Stadion Citarum Semarang. Jadi kejadiannya itu membuat bisa dibilang geger, Bung. Betul. Bahkan pecinta sepak bola Indonesia ya di medsos rame-rame juga ya, banyak komentar-komentar ya. Komentar yang ibaratnya menyudutkan atau menyayangkan kejadian Betul. tersebut. Karena ini memang seperti deja vu. Hmm. Di beberapa bulan sebelumnya, terutama di kompetisi Liga Liga 3 ya. Liga 3. Liga 3, Liga 4. Rame benar Rame itu. juga aksi-aksi yang tidak terpuji. Harusnya itu menjadi pertandingan bisa untuk menyatukan, tapi malah menjadi konflik-konflik ya. Ya ibaratnya Terutama kekerasan ini harus betul. ibaratnya ditindak lebih lagi nih PSSI atau Komisi Disiplin Iya, terutama nih. malah jadi aksi apa ya istilahnya, bela diri ya. Ini Makanya yang dulu ada membuat istilah ini, Bung. Kalau beli tiket pertandingan sepak bola itu nonton 2 pertandingan sekaligus. Jadi apa itu? pertandingan sepak bola sama mix martial art bisa juga di situ. Tapi ini kita nggak bahas ke situnya ya. Iya. Ini tendangan Itu kungfu yang semacam ibaratnya ini terjadi ya. di EVA U20 nih. Itu sindiran juga sih sebenarnya. Nah, sebenarnya sih apa sih yang terjadi di pertandingan hari Minggu itu antara Bayangkara FC U20 dan Dewa United U20? Awalnya itu kejadiannya ini kronologisnya ya, Bung ya. Pertandingan berjalan ibaratnya sengit ya antar kedua tim muda nih, Bayangkara U20 sama Dewa United. Mohon saya catat juga ya. Oh, siap. Karena menarik ini. Lanjut. Nah, konflik atau insiden bermula itu ketika wasit mengesahkan gol yang dilakukan kubu dari Dewa United U20. Dan akhirnya membuat protes pemain-pemain Bayangkara U20. Dan ibaratnya konflik terus berlangsung, intensitas makin tinggi, bahkan sampai kejar-kejaran tuh, Bung. Dan akhirnya berujung kejar-kejaran apa ini? Kejar-kejaran skor atau kejar-kejaran? Kejar-kejaran antar pemain yang gitu. Akhirnya berujung sama konflik tendangan kungfu tadi itu, Bung. Nah, itu buntut kisruhnya di situ. Jadi ricuh itu terjadi ketika pertandingan sedang berlangsung. Jadi perangkat pertandingan bisa dibilang nih kurang cermat atau memimpinnya. Jadi semacam merugikan, ya mungkin tanda kutip ya, benar atau enggaknya. Jadi pihak dari Bayangkara ini melakukan protes yang akhirnya mungkin tidak digubris, yang ujung-ujungnya mungkin berujung ricuh itu, Bu. Sampai terjadi tendangan kungfu dalam tanda kutip ketika salah satu pemain dari Bayangkara FC, Alberto ya. Fadli Alberto Hengga. Nama Jadi ini lengkapnya Fadli Alberto Hengga. Jadi ini yang paling banget netizen sorot kan ya. Ya, terus tapi sebenarnya ada beberapa pemain juga dari Bayangkara, itu ada Ahmad Catur sama Akila. Nah, kalau misalnya si Fadli Alberto ya bisa kita sebut aja Beto aja ya, Beto, karena panggilannya Beto. Nah, ini Beto kan melakukan aksinya itu jadi semacam lari dari tengah tuh menghampiri bench itu sampai bench dari Dewa United ya. Nendang gitu kan. Nah, kalau si Ahmad Catur itu sebenarnya ini pemain yang tidak masuk di list DSP atau pemain, tapi melakukan kekerasan terhadap pemain Dewa United. Nah, ini bisa dapat sanksi berat banget ini. Kekerasan itu bentuknya dia memukul. Jadi memukul pemain Dewa United yang kasarannya udah jatuh, yang nggak berdaya gitu, dia melakukan aksi pukul. Nah, jadi mungkin kita bisa nanti ada video atau nanti fotonya nanti kita tayangkan juga dalam video, mungkin dari sahabat setia Jawa Pos bisa melihatnya secara langsung bagaimana insiden itu terjadi ya. Nah, satu lagi ini Akila melakukan tendangan ke arah perut.
Cara perut pemain pemain Dewa Dewa United. United. Waduh, Nah, itu yang jadinya apa ngeri ya? banget itu, Bung Ed. Bener tuh, Bung Iya, ngeri itu. Ya ini tanda kutip buat PR semua juga karena Mhm. pemain-pemain muda ini kan bisa dibilang apa ya Bung ya, labil atau Emosinya labil. emosinya itu belum terlalu bagus gitu ya. Jadi Iya, kalau misalnya dipicu atau dirangsang amarah atau emosinya ini ya udah akhirnya kejadiannya seperti itu Bang. iya. Tapi sebenarnya gini, Bung Iya, ini adalah grassroots ya, Mhm, pertandingan karena pembinaan pembinaan betul, usia muda kan, betul, ya betul. U20. Jadi harusnya ya semua pihak ya, bukan hanya pemain saja, Mhm, tapi juga mhm, pelatih dan pemilik klub dari usia-usia terutama yang untuk usia muda ini mhm, juga mhm. dibekali terkait dengan law on the game Ya juga, kemudian edukasinya gitu ya, edukasi edukasi terkait ya. mental juga, terus Mhm, cara mengendalikan emosi juga seperti apa. betul. Mungkin ini yang masih kurang ya, mungkin ya. Tapi sekali lagi ini adalah insiden yang tidak bisa diterima Karena ini sebenarnya. Bung, kalau misalnya udah kejadian kayak gini yang rugi mereka sendiri nantinya. Betul, bukan hanya klub saja, Ah, pemain juga rugi kan yang iya. melakukan tindak kekerasan. Karena jadi contohnya gini Bung, dengan kejadian ini, jadi Mhm, kedua manajemen nih, baik Bayangkara atau Dewa United itu melakukan apa ya, semacam verifikasi pendapat mereka nih. mhm, Kalau dari kubu Dewa, ya, ini akan atau berencana membawa masalah ini ke ranah hukum. oke. Nah, itu kan udah terlalu banget ya, ibaratnya mereka nih nggak terima dengan aksi pemain Bayangkara melakukan aksi Kekerasan tersebut terhadap dan pemainnya ya, oke. di kubu, Bayangkara sendiri itu mereka akan, apa ya, menyebut kalau tindakan yang dilakukan, beberapa pemainnya ini ada penyebabnya. Jadi penyebabnya seperti ini, Gini. Jadi ada pemicunya sebenarnya? Iya, pemicunya, si Alberto melakukan tendangan, ke mhm, pemain lawan. oke. Itu bisa dibilang kalau apa ya, ada semacam pernyataan rasis yang dilontarkan terhadap dia. Oh itu Tanda kutip misalnya, mmm, gitu, dia dalam mungkin kutip marah. ya? Nah, tanda kutip, Mohon makanya maaf saya ya, bilang tanda kutip gitu sahabat kan. Seja Pos Mmm, bukan berarti mendiskreditkan iya. teman-teman semua. Tapi ini memang itu yang apa yang disampaikan oleh tim Manajemen dari manajemen Bayangkara. Bayangkara FC ya? Mhm, Yang disampaikan manajemen Bayangkara FC, mmm. menilai bahwa pemicu ketika Alberto itu melakukan tindakan itu karena merasa Ada ada yang tindakan tindakan rasis. Mhm, rasisme, mhm, mhm. terhadap, dirinya ya. Iya, ya Kemudian tanda dia kutip ya itu, dia dikatain, "Oh," misalnya kan ya gitu kan, betul ya. akhirnya dia marah mungkin. Ya mungkin dia marah emosi Mhm, terus mhm, melakukan mhm. tindakan itu. Mhm. Ya mungkin bisa, tapi ini kan nanti akan dilakukan juga penyelidikan ya mungkin ya? Iya, tetap. Jadi, PSSI ini melalui sekjen, Yunus Nusi, Mhm, ini juga sudah memberikan apa ya, semacam perintah kepada komisi disiplin untuk menyelesaikan atau menginvestigasi dikasih ya. masalah ini kan. Jadi komisi disiplin yang akan, bertindak nanti menerapkan atau Mhm. memberikan sanksi kepada beberapa pelaku. Karena, sebenarnya bukan hanya pemain, Bung, kan ofisial atau, Official juga terlibat ya ternyata? ya staf pelatih juga Mhm. terlibat. Jadi staf pelatih ini yang seharusnya buat apa ya, semacam panutan atau contoh justru ikut-ikutan nih kan, Iya, kebangetan ini juga. yang ini yang seharusnya disayangkan juga ya. Iya, jadi, Komdis nanti akan berupaya tegas, sangat tegas memberikan hukuman karena Mhm, berdasarkan FIFA Law Game-nya itu kan ada beberapa, semacam apa ya, regulasi. Kalau misalnya, pelanggaran yang dilakukan di luar konteks pertandingan dan mhm. buntutnya memang, sangat keras, itu bisa di-ban, seumur hidup. Karena memang Disanksi larangan bermain seumur hidup? seumur hidup. Untuk Nah, pemain atau untuk semuanya? untuk Untuk pemain pemain ya? yang ibaratnya, melakukan kekerasan, sangat-sangat fatal ya, Bung, ya, Oke. sangat-sangat fatal ya, Bila itu tanda kutip terbukti ya, ya? terbukti. Ini sesuai dengan Law of the Game FIFA kan? Iya, the love nah, itu ada juga nanti selain sanksi ban, seumur hidup Mhm. ya bisa ada, apa namanya, sanksi finansial atau denda. Denda secara finansial, Iya, harus bayar denda. Nah finansial. itu yang kena itu biasanya klub atau pemain? Sebenarnya sih ditujukan ke pemain, tapi Mhm. tetap yang bayar Yang bayar mungkin klubnya, mungkin ya? manajemen, Oke, ya ya. kemungkinan klub. Nah, itu juga ada nanti kalau misalnya hukuman yang bisa dibilang apa ya, batas, dibilang ringan ya mungkin Toleransi lah istilahnya? toleransi, ya Heeh. mungkin larangan bermain, ya mungkin durasinya
berapa Oh, ada durasinya ya. berapa Misalnya banyak ya, misalnya. 1 tahun, 2 tahun. Ya, Nanti kayak setelah gitu. itu hukuman itu lepas, dia Mhm, boleh bermain lagi kayak gitu ya. gitu. Oke. Nah, ini memang, dari Komisi Disiplin PSSI sendiri, Mhm. Komdis ini juga sedang apa ya, melakukan penyelidikan lah, misalnya Oke. melakukan, eee, lihat video, Mhm. mengumpulkan saksi-saksi, bukti segala macam Iya, sebelum memutuskan. ya. Mungkin yang akan kita tunggu ya saksi apa nih yang akan diberikan, Bang? Iya, yang kita tunggu selain saksi yang kemudian memberikan keterangan seperti Mmm, apa peristiwanya, tayangan mhm, videonya, mmm, juga nanti sanksi yang diberikan kepada pemain yang pemain, terlibat dan betul. mungkin klub juga ofisial pertandingan yang terlibat juga Iya, kan. karena memang si Sekjen Pak Nusi ini juga memberikan apa ya, semacam, eee, tanda kutip atau mungkin agar agar si komite PSSI Komite disiplin ya PSSI, disiplin dan komisi komisi wasit komisi itu wasit ya. memberikan semacam edukasi kepada para pengadil nih, dalam tanda kutip ya wasit. Ya, oke Karena oke. memang sebenarnya, nggak ada asap kalau nggak ada api istilahnya ya. Betul, Ya jadi mereka melakukan protes karena kan keputusan wasit sendiri nih, ada pemicunya di situ ya. pemicunya. Nah kalau misalnya si wasit atau perangkat pertandingannya bisa fair atau apa ya mungkin Mhm, kejadian ini bisa diminimalisir atau nggak ada lah mungkin itu sih, betul. Bung. Nah, mungkin terkait sanksi nih, mungkin, ramai ya di media sosial. Iya, Banyak yang kemudian, enaknya gimana, Bung? meminta kan, itu Di-ban aja seumur hidup atau nah, banyak gimana? yang minta itu, ini, memang layak untuk dihukum seumur hidup karena Seumur hidup. memang sanksi larangan bermain seumur hidup ya. Iya, Karena melakukan tindakan yang memang cukup keras ya itu, brutal banget itu. dia lari kemudian melakukan tendangan ke Iya, pemain lawan. Dan, memang mengacu pada beberapa kasus sebelumnya, mhm mhm. sebelumnya kan ada di kasus di, Liga 4 ya itu. Mhm, Salah Liga satu pemain 4. yaitu pemain PS Putrajaya Pasuruan, Mmm, Muhammad Hilmi Gimnastiar, mmm, itu resmi, di-ban ya di-ban seumur seumur hidup, mhm. dilarang untuk beraktivitas di sepak bola seumur hidup di lingkungan sepak bola oleh Komdis PSSI Jatim. Waduh, Muhammad Hilmi Gimnastiar, pemain PS Putrajaya. Hukuman ini dijatuhkan kenapa? mhm, Karena dia telah melakukan aksi brutal, tendangan kungfu juga, sama itu ya, sama, heeh. ke dada pemain Perseta 1970 yaitu Firman Nugraha. Ini terjadi di Liga 4 Jawa Timur. Alih profesi jadi tukang cilok itu. Nah, berdasarkan, sanksi yang Heeh, diberikan oleh Muhammad Hilmi ini, apakah itu bisa diterapkan juga untuk iya, Alberto dan Alberto dan pemain lain dan rekannya itu di ya, kasus mhm Bayangkara mhm. FC U20 melawan Dewa United U20? Karena memang ini kan berbeda Mhm ini, mhm. Iya iya, apa, tingkat ininya ya, Bung, ya, kompetisi kompetisinya atau berbeda kan? karena memang di Liga 4, 3, 2, dan Super League itu memang, Heeh. bisa dibilang kayak semi pro ya, Ya, di Liga 4 semi ibaratnya. pro, Mhm mhm. kemudian yang liga atasnya kemudian udah profesional. Heeh. Nah, Nah, karena ini kan di grassroots kan? di grassroots jadi terkesan pembinaan, Iya, mungkin pemberlakuannya ini sedikit mungkin ya hati-hati ya heeh, pembinaan. oke, Jadi, Komdis ya ini kita asumsi aja jadi oke, menilai menilai ini bisa semacam bisa ditoleransi atau mhm, gimana nantinya. oke, Walaupun tetap kebijakan tegas akan diterapkan, Bung. oke, Jadi kalau misalnya netizen Indonesia banyak, udah ban seumur hidup aja misalnya gitu. mhm. Ya mungkin nanti dengan harapan ini masih umur, Ya di belia ya, bawah ya di bawah 20 tahun ya lah, umur 20 heeh, tahun, jadi ya memang tetap harus diberikan mhm, sanksi tegas, mungkin, 2 tahun atau apa gitu, tapi ya mhm. tetap diberikan masih kesempatan sih, sepertinya sih, Bung. Oke, jadi Heeh, memang aturannya mungkin berbeda ya. Jadi mhm, aturan yang digunakan untuk, apa istilahnya, menjatuhkan sanksi bentukan sanksi. kepada pemain di, Bayangkara FC Mhm mhm, 20 yang terlibat, apa, konflik ini, ricuh ini, mhm. berbeda ketika di level yang mungkin lebih profesional ya, Iya, profesional. tapi memang kalau mengacu, pembinaan bisa di kompetisi pembinaan ya, Bang, ya, Iya, bisa dibilang kayak ini, pertama. Kalau mengacu untuk, ke kompetisi profesional memang ada beberapa kasus yang ibaratnya bukan hanya ban seumur hidup, bahkan mereka harus masuk ke sel tahanan. Jadi ada ya yang sampai ada, ranah jadi kayak pidana ya? kasus waktu pas mungkin kalau, pencinta atau sahabat Jawa Pos nih, tahu kalau Nova Zainal gitu, Mhm. pernah ribut nih ceritanya waktu pas pertandingan di Bentar, Nova divisi Zainal ini kayaknya, kenal Mas Ibu? tahulah, Ah, dulu sempat bermain di
Persikota kayaknya ya. Persikota, tapi emang sebelumnya Persis Solo dia. Sebenarnya Persis Solo Nah, ya. Persis Solo, Oke. jadi pertandingan Persis Solo sama Gresik United. Heeh. Nah, si Nova Zainal sama strikernya atau pemain asingnya si Gresik United, Bertan Mamado, ini ribut nih ceritanya, Bung, di lapangan. Di lapangan. Gelut lah, gelut. Saat pertandingan Saat berlangsung. pertandingan, Oke, gelut. heeh. Apesnya, dari pertandingan itu disaksiin sama Kapolda waktu itu. 2009 Oke, Kapolda oh. Jateng waktu itu Pak Alek Bambang. Ya Oke, udah langsung oke. diinstruksiin, 2 itu langsung aja tuh katanya dicomot, diusut, Diproses pidana. proses, masuk 6 bulan. Oke. Berarti itu ada ternyata di situ dilihat juga ternyata ada unsur delik pidana juga Ada, ya. iya. Jadi ibaratnya ada pro kontra juga dengan kebijakan Pak Kapolda waktu itu. Tapi banyak juga yang mendukung karena misalnya pemberlakuan hukuman itu jadi membuat efek jera kepada pemain yang lain nih. Jangan coba-coba ibaratnya. Kalau misalnya gelut lagi, contoh misalnya Bisa gitu, jadi Bung. karena mungkin ya pertandingan sepak bola adalah pertandingan untuk adu kemampuan dalam olah bola kan, skillnya sebagai kan. pemain, Nah, tapi bukan ada untuk bertanding fisik. Iya betul, tapi ada juga yang polemiknya gini, Bung, menyayangkan. Jadi mungkin beberapa pihak yang menyebut kok hukum ibaratnya ikut intervensi ke sepak bola ya, karena mungkin sepak bola itu kan udah ada semacam batasan atau barometernya. Misalnya nanti aturannya bisa ini sama Komdis atau apa. Nah, secara kalau misalnya mengacu ke keputusan itu kan pihak kepolisian sendiri sebenarnya nggak mau ikut campur. Intervensi lah, ya. Mereka pasti akan menjaga jarak. Betul. Asalkan dengan catatan kalau si federasi dalam hal ini mungkin PSSI atau Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi atau kebijakan hukuman yang benar-benar tegas. Nah, jadi ada semacam batasannya gitu. Iya. Kalau misalnya si Komdis membuat keputusan yang ibaratnya tegas ya, pihak aparat dalam hal ini mungkin kepolisian juga akan jaga jarak atau nggak ikut campur lah istilahnya gitu. Itu salah satu contoh ternyata bahwa kekerasan ketika terjadi pertandingan antara satu tim dengan tim lain, kemudian pemainnya melakukan kekerasan fisik, bukan kekerasan fisik artinya duel perebutan bola, tapi memang menjurus pada perkelahian. Iya. Itu ternyata bisa juga disanksi pidana. Betul. Bahkan bisa, ya maksudnya bisa di kerana hijau, meja hijau dan dihukum penjara bisa ya. Nah, kita kembali lagi terkait dengan apa yang terjadi di EPA U20 ini antara di pertandingan Bayangkara FC dan Dewa United U20 ini. Semua pasti ada pemicunya. Kenapa ini terjadi? Kemudian pemain emosi melakukan tindakan kekerasan. Nah, saya melihat gini, Bung Eye, pemicu itu harus juga diselidiki juga apa. Dan nanti yang bertanggung jawab terkait kasus ini juga bukan hanya pemain dan klub, tapi juga apa yang menjadi pemicu itu juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Setuju tuh, Bung. Iya kan? Tadi kan sempat kita awali dengan ternyata itu berawal dari ketidakpuasan pemain dari pihak Bayangkara ya. Bayangkara ya, terkait keputusan. Mereka beranggapan kalau sebenarnya golnya offset. Nah, keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Nah, saya melihatnya gini, perangkat pertandingan di pertandingan tersebut juga harus apa istilahnya ya, dalam tanda diperiksa lagi juga, ya. diperiksa. Iya, betul. Kalau nanti ada tayangan video pertandingan, keputusan wasit yang ketika memimpin pertandingan melakukan keputusan yang kontroversial ya, itu harus ditinjau ulang gitu. Harus dihukum juga sebenarnya. Ya mungkin hukumannya mungkin beda, tapi mungkin bentuk-bentuk sanksinya ya sesuai dengan law of the game-nya di PSSI juga kan, terkait dengan Komdis PSSI ini seperti apa. Nah, kalau dari apa yang sekarang nih sampai saat ini ya, kan masih PSSI masih merapatkan ini kan. Ada nggak misalnya kira-kira 3 pemain ini yang terutama dari Bayangkara FC ya, ada Beto, kemudian Akilah dan Ahmad ini. Ahmad Catur. Hukuman yang paling berat lah misalnya, taruhlah hukuman yang berat itu apa? Kalau mungkin mereka nggak di grassroots ya atau kompetisi pembinaan,
mungkin ya kembali lagi tadi udah fakta-fakta banyak kan kasusnya ya jadi bisa di-ban seumur hidup. Di Tapi ban seumur hidup ya. iya, ini mungkin asumsi kita aja Bung ya. Kalau Hmm. misalnya masih di kompetisi pembinaan ya mungkin ada semacam kayak apa ya keringanan mungkin. Ya ini asumsi aja ya Iya. kita nggak tahu apa yang akan diputuskan sama Komdis nanti. Iya, karena masih dalam tahap Iya, penyelidikan kan. tapi kan sebenarnya si Beto ini Mm-mm. salah satu pemain yang bisa dibilang apa ya potensial yang dimiliki Indonesia, Bung. Oke. Mereka apa si Beto selain andalan Bayangkara U20, dia juga timnas Indonesia U17 bahkan main di Piala Dunia U17 U17. Itu ini ya. Beto. Nah, sebelumnya Mm-mm. dan sekarang main di timnas U20. Oh, statusnya dia sebagai pemain timnas juga benar Pemain ya? Timnas timnas, U20 pemain ya. timnas. Makanya Oke. sangat disayangkan dan sangat disorot aksinya Mm-mm. dia melakukan tendangan ke pemain lawan. Mm-mm. Nah, sebenarnya kasihan juga ya bisa dibilang ya Bung ya, karena aksinya ini membuat Karirnya sih ya. karirnya ini Betul. ya bisa dibilang abu-abu ya. Salah satu contohnya itu manajemen dari timnas U20 sendiri, Pak Sumarji juga membuat apa ya keputusan kalau si Beto nih akhirnya dicoret. Dicoret dari skuad timnas Skuad timnas U20. Iya. Dan juga kalau misalnya beberapa apa ya, ini kalau dari segi karir, kalau misalnya dari segi apa ya, kalau dibilang endorse ya, atau finansial pemasukan. Nah, ya endorse dari Ya, produk-produk produk-produk. olahraga Akhirnya ya. juga ibaratnya apa? Hengkang. Karena mereka mungkin takut ya, waduh, yang gua sponsorin brutal amat ini. Mungkin gitu. Betul, betul. Itu yang terjadi memang, dan memang info terakhir ada salah satu merek dari peralatan olahraga sudah memutuskan untuk Cabut ya. menunda kerjasama. Itu dia kan sangat disayangkan. Iya. Jadi emang sebenarnya kalau nyesel di depan ya nggak ada ya. Nggak ada, Akhirnya nggak nyesel ada. di belakang. Ya itu Semua akhirnya. pasti di belakang. Yang pasti jadikan ini pelajaran. Mungkin Betul. buat Beto dan yang lain ini jadikan pelajaran, dan juga yang apa namanya nggak ada lagi kejadian-kejadian berikutnya. Nah, harapannya adalah apa yang terjadi di EPA U20 ini ya mungkin kita harapkan yang terakhir ya. Iya, betul, Karena betul. memang ya kita mungkin sudah bosan ya dengan kontroversi-kontroversi yang terjadi di kompetisi di Indonesia, terutama untuk yang di liga-liga di bawah dari Super League ya. Ya, betul, Seperti betul. kita tahu banyak kemarin marak di Liga 3 dan Liga 4. Oh, itu rame tuh. Jadi Rame banget itu. bahkan satu pekan bisa 2 kali kasus. Betul, kejar-kejaran wasit, Iya, kejar-kejaran iya, pemain. iya. Dan kita melihat tayangan video di media sosial itu memang ini pertandingan atau apa Iya, ini? itu Ya kan? ngalahin Tarkam kayaknya. Makanya. Kemudian muncul lagi di usia muda. Muda nih. ya, sangat Wah, disayangkan. sangat Bahkan disayangkan ini. kemarin itu kejadian ini disorot apa ya, negara. Jadi nggak hanya Indonesia, jadi pemberitaan ini udah nyebar keluar di Pasti, Asia ya. atau ini. Jadi semacam apa ya, tercoreng juga lah ibaratnya. Betul. Ini Nama Indonesia, sepak bola Indonesia. keprihatinan kita bersama, PSSI, pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia, dan juga justru juga fans setia dari timnas Indonesia dan Apasnya juga lagi, Bung, klub-klub Indonesia. kejadian ini pas banget momennya PSSI ulang tahun lagi. Oh iya ya. Ya pas kemarin 20 April gitu kan. Waduh. Ya maksudnya itu jadi semacam apa ya? Kado yang kurang menyenangkan sih sebenarnya. Kirain kado spesial. Kado spesial Pak, tendangan kungfu. Tapi ya kita juga mengapresiasi juga si Alberto ini karena setelah melakukan itu rame, viral, kemudian dia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Iya, kalau secara mereka si Beto nih di medsosnya pribadi udah meminta maaf. Jadi juga selain meminta maaf, bersedia menerima konsekuensi apa yang diberikan. Mungkin dari dalam hal ini ya Komdis akan memberikan apa, si Beto menerima. Akan menerima ya. Apapun keputusan Komdis, sanksi yang diberikan dia akan menerima. Termasuk dia sudah siap kehilangan dalam tanda kutip pundi-pundi uang dari sponsor pribadi yang beberapa mulai cabut kan. Ya, cuma ya nggak tahu nih nanti hukumannya apa, entah hukuman larang bertanding dengan dalam periode tertentu atau mungkin ban, bisa jadi mungkin ban seumur hidup gitu. Ya kita tunggu aja. Iya, tapi sebenarnya kalau
saya sendiri ya, ini Oh pribadi saya gimana? pribadi ya, saya melihatnya ya ini kan masih muda ya. Itu kembali berarti sama. Iya kan masih muda, U20, Heeh. mungkin usianya juga belum 20, Ya belum, dia masih 18 tahun, Bung. 18 tahun. Ini jadi karirnya itu sebenarnya masih panjang. Masih panjang, sangat panjang. Jadi kalau itu memang benar hukuman yang diterapkan atau aturan yang diterapkan Seumur hidup itu. berbeda Oh, dengan kita yang oh. proporsional, karena ini kan kompetisinya level muda kan, Grassroots, pembinaan kan, grassroots. grassroots. Ya saya rasa hukuman seumur hidup nggak layak juga untuk Iya. diberikan kepada si Beto ini. Mungkin hukuman larangan bisa tadi durasinya ditentukan, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi selama dia menjalani hukuman itu harus ada pembinaan yang rutin, Betul. intensif. Iya. Bagaimana mengasah mental dia, kemudian mengelola emosinya. Hadirkan psikolog untuk pemain ini. Jadi Iya. pemain-pemain yang dalam tanda kutip emosinya masih labil ini harus Karena memang pemain muda ya begitu ya. Iya, harus Labil. ditangani benar-benar serius. Nah, mungkin memanggil psikolog, kemudian untuk penanganan intensif. Nah, di situ mungkin akan terjadi perubahan. Nah, harapannya ketika sanksi yang larangan bermain ini sudah selesai, dia bisa tampil lagi, Lebih dewasa lebih mungkin ya. dewasa, mungkin kemampuannya juga lebih meningkat. Betul, Gitu betul, harapannya itu. betul. Karena ini aset juga, aset negara kan. Itu Bung, karena ya si Beto ya memang salah satu pemain andalan juga di lini depan Betul. timnas muda kan. Dan satu lagi Bung terkait dengan pemicunya ini juga harus diperiksa secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dari satu arah aja. Betul. Kalau satu arah aja kan saya rasa nggak fair Takutnya juga. nanti kalau misalnya nggak dilakukan ibaratnya edukasi, ya nanti kejadian lagi di Iya benar. pertandingan. Dievaluasi juga bagaimana perangkat pertandingan dalam memimpin pertandingan itu seperti apa. Karena ini kan infonya menjadi awal pemicu dari insiden tersebut kan. Betul. Keputusan wasit. Nah, bagaimanapun dalam pertandingan ini secara keseluruhan menyeluruh harus dievaluasi semua. Baik dari perangkat pertandingan, kemudian klub juga, ofisial juga, pemain-pemainnya juga. Ini akan nanti ditemukan ya sanksi yang diberikan fair lah sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai fakta yang terjadi di pertandingan tersebut. Karena memang kalau ngacu hukuman itu memang harus benar-benar tegas, juga membuat si pemain mendapatkan pembelajaran yang berharga. Salah satu contohnya karena di luar Eric Cantona mungkin ini mumpung kita pakai Inggris ini. Iya. Ya kan? King ya, Eric the King Cantona. Cantona itu kan tendangan kungfunya si Cantona itu kan Ke fans Crystal Palace ya. Palace. Nah, jadi buntut dari situ dia kena 8 bulan. Itu Larangan cukup bertanding lama, kan lama. Ya. Itu pemain bintang loh, dihukum sama FA itu 8 bulan. Terus sempat sebenarnya juga hukumannya itu dia seharusnya masuk bui itu 2 minggu. Tapi karena manajemen si Manchester United melakukan banding, akhirnya ya diganti sama kerja sosial 120 jam. 120 jam. Selama Oh enggak, bukan total 120 jam ya. 120 jam dan beberapa sanksi berupa misalnya kayak kekerasan itu membuatnya harus bayar sekitar 50.000 pounds. 50.000 pounds waktu itu gede juga itu. Nah, makanya itu jadi mindset kita nih pemain juga harus emosi itu harus dijaga, karena efek-efek yang nantinya kekerasan itu imbasnya ya negatif jadinya. Iya, dan kalau tadi bicara terkait dengan Eric the King Cantona, memang aksinya memang juga sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Oh itu bahaya tuh, dari bahaya ini banget sampai itu. Ke ini juga karena kan, ke tribun pemain supporter yang ditendang itu sampai terpental itu. Iya itu dia kan? Itu sebenarnya dia atlet main bola apa atlet taekwondo itu. Dan menariknya juga supporternya ini juga dikenai sanksi juga ya. Ya dia di ban selama setahun, nggak boleh nonton di karena Crystal Palace. Tadi kita singgung tadi di awal bahwa ini ada pemicunya kenapa Eric Cantona ini melakukan hal tersebut. Nah itu Bung, pemicu itu ya aksi-aksi rasis, kepemimpinan itu di inilah kalau misalnya
pemicunya itu membuat pemain seperti Beto melakukan bisa dibilang gue khilaf gitu kan. Ya, Ya, tapi kan udah kejadian betul. gimana ceritanya? Iya, karena memang gini, ketika pemain berada di lapangan itu kan menguras tenaga, Betul. capek juga, Capek, emosi jadi dua kali lipat tuh. ininya. ketika kemudian melihat ada keputusan-keputusan wasit yang memang dianggap berat sebelah Apalagi atau manajemen ngeklaimnya tidak fair gitu. dianggap dikatain lu. Nah, Nah, itu apalagi mungkin ada makin kata-kata itu kan. hmm, Kalau saya sih agak gimana ya, kalau gue kalau dikatain nggak dikatakan apa-apa gitu kan. Mungkin ya ini anak aja. iya, itu ada hal yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, Dengan rasisme ini harus kita hilangkan. betul, Jangan sampai betul. ada di sepak bola. Bahkan Iya, dimanapun jangan sampai ada. Iya, itu Karena mungkin. ya rasisme ini adalah saya rasa pemicu dari keretakan Iya. dari hubungan antar manusia lah. Iya, karena beberapa kasus juga kayak waktu pas Vinicius Junior tuh, striker pemainnya Madrid, itu juga kan sempat dikatain tuh kan, ya rasis juga. Mesti ya tanda kutip ya dikatain saya kayak gitu. Iya. Ya akhirnya ngambek atau apa. Itulah Ya kenapa untungnya si Vinicius ini mungkin cerdik ya, maksudnya nggak terlalu meluapkan emosi sampai dengan kekerasan. betul. Cuma ibaratnya dia mogok main aja gitu. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang bahwa harus diperiksa menyeluruh. Tuh. Harus bisa juga ditemukan apakah benar ini ada pemicunya itu berupa kata-kata rasis itu siapa yang melontarkan, yaitu juga nantinya kalau sesuai dengan regulasi apabila dia juga bersalah ya harus kena ya. mendapatkan juga Harus kena tuh. mendapatkan Iya. sanksi berupa denda atau hukuman larangan Betul. dan sebagainya itu nanti terserah Komdis memutuskannya. Yang PR, pasti PR-nya Komdis nih ya. iya, yang pasti yaitu pemicunya itu harus ditemukan dan benar-benar ya tadi bukan hanya satu arah tapi ini ada beberapa arah yang harus dilakukan oleh Komdis. Ini Ya intinya biar sepak bola terutama di kompetisi muda lebih baik ya Bung ya. betul, itu harapan kita karena ini ya aset negara yang harus kita jaga Ya juga. cikal bakal juga kan pemain-pemain untuk timnas nanti kan ya dari sini kan. Iya, jangan sampai ini menjadi salah satu faktor membuat karir mereka hancur. Iya. Iya kan? Betul. Karena ini ya tidak mudah menemukan bibit-bibit potensial gitu. Kasihan sebenarnya Bung baru 18 tahun. Nah, itulah harapannya. Ya kita semua berharap ini kasus ini bisa diselidiki kemudian apa ya? Pemutusan dalam hal sanksi juga bisa adil, bisa fair, pemicunya bisa diketahui apa, kemudian hal-hal yang memberatkan, meringankan juga harus diketahui. Mungkin secara transparan ke publik juga bisa Ya, diinformasikan harus. kan. Sebenarnya nanti ya paling ditunggu itu sebenarnya hasil sidang Komdisnya Iya, itu. benar. Nah, pasti beberapa media juga udah nggak sabar nih memberitakan apa hukuman yang akan diberikan. Dan yang penting lagi adalah jangan lupa ini harus dimitigasi supaya tidak berulang di kemudian hari itu, kan. Harus itu. Iya kan? Wajib itu. Kalau ini bisa dilakukan, kemudian kedepannya tidak ada lagi ya, insya Allah turnamen di usia muda kita akan berjalan Justru lancar makin ya. ini ya, ibaratnya cikal bakal untuk pembinaan atau dari bibit-bibitnya itu makin banyak tuh ya Betul. masih buat timnas atau klub-klub gitu kan. Ya, dan enak nih penonton menyaksikan pertandingan di usia muda dan juga di kompetisi-kompetisi lainnya. Betul. Kompetisi elit, Super League tanpa ada kekerasan itu ya ramah lah buat penonton. Ya, kita menonton pertandingan ya olah bola bukan untuk menyaksikan perkelahian kan. Kalau nonton tinju sebelahnya aja gitu kan. Nah, itu dia. Kirain jadi double nonton bola, nonton tinju juga sekalian. Oke. Ya, saya rasa itu yang pembahasan kita, Bung Eye. Ya harapannya mungkin Bung Eye bisa menyampaikan harapan untuk PSSI dan juga harapannya pemain pasti klub. kalau untuk PSSI sebenarnya juga menyesali kejadian ini ya Bung ya. Nah, harapannya juga pasti mereka akan berbenah melakukan evaluasi. Berharap juga Komdis secepatnya membuat keputusan ya, setidaknya dengan adanya keputusan itu memberikan rasa tanggung jawab. Betul. Atau kepada pelaku atau korban misalnya kan. Jadi ada kejelasan. Nah, harapannya ini yang terakhir Bung.
kejadian terakhir, Itu harapan tidak kita ada semua. lagi kejadian-kejadian seperti ini di Iya. kedepannya. Mungkin itu aja sih, Bung. Ya, kita sudah bosan mendengar ini ada Hmm. tendangan kungfu. Ya. Berapa kali ya kita mendengar itu, Sebenarnya kalau buat media enak aja buat ini. Oh, enggak juga ya? Jangan sampai. Oh, jangan sampai. Oh, Justru kirain. media juga sangat senang kalau menulis adalah prestasi. Oh, Iya kan? gitu. Iya. Siap. Jadi bukan tendangan kungfu, tapi tendangan dari langit lah. Oh, gitu. Iya kan? Mengangkat prestasi juga. Oke, Bung. Gitu itu aja. Oke, terima kasih Bung Eye atas waktunya, dan demikian sahabat setia Jawa Pos, diskusi atau perbincangan kita terkait dengan kasus yang lagi ramai, yaitu tendangan kungfu dalam tanda kutip pemain dari Bayangkara FC terhadap pemain Dewa United yang memang menjadi atensi kita bersama. Ya, kita berharap kasus ini tidak berulang lagi di kompetisi-kompetisi baik di grassroots, usia muda, pembinaan maupun di profesional, terutama Super League, karena kita pasti ingin menyaksikan pertandingan sepak bola yang aman dan lancar. Kita bisa tenang dalam menyaksikan dan melihat, bukan melihat perkelahian, tapi melihat olah bola dari masing-masing individu pemain. Terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa lagi dalam podcast Bincang Bola berikutnya. Salam sepak bola. Salam.